Betul aja Wak, ketika Feni sampai depan SD, truk yang ngangkut kawan-kawannya ini pas sudah melaju Nadia. Melaju meninggalkan sekolah, Feni paniklah di belakangan. Woi, tungguin aku. Udah lumayan agak jauh lah gitu. Cuma dampak mereka ada jalan. Truk mereka ini kan juga ketutup. Mereka yang ada di dalam truk nggak juga bisa ngeliat si Feni sama ngedengar si Feni di belakang. Nah di sisi lain teman-teman Feni memilih untuk berangkat duluan karena mereka pikir Feni nggak jadi ikut. Karena kan dibilang tepat waktu ini sampai jam 10 Feni nggak ikut juga. Mereka nggak bisa nunggu supir truknya nggak bisa nunggu lama-lama gitu kan, mereka nebeng. Akhirnya setelah ketinggalan truk, Feni waktu itu belum mau balik nih. Dia memilih untuk duduk bentar di halaman sekolah. Mana nih ya? Aduh sayang kali gue mau bisa ikut gitu kan. Tunggu di sini dulu aja lah, siapa tahu nanti ada juga yang datang ke sini jemput aku gitu. Dan pas dia lagi duduk di situ, Wak, Feni nengok ada kawannya juga namanya Rere. Baru juga datang ke sekolah Nadia. Di situ si Feni tanya kan, Re, lambat juga kok ya? Teman-teman udah berangkat duluan, kata si Feni. Alamak, terus gimana nih? Kita naik ke sana naik apa? Kata si Rere kan. Ya nggak tahu aku. Ya nggak bisa ikut kita mungkin. Gara orang kita ketinggalan kok. Telat kita, kok telat. Aku cuma beberapa menit. Nampak tadi orang tuh jalan duluan. Pas aku udah nyampe, puter-iterin nggak dengar. Ketinggalan aku, kata si Feni kayak gitu. Nah perkataan Feni nih Wak agak bikin si Rere ini sedih. Sebagai anak yang belum pernah kemah Wak, Rere ini memang berharap kali bisa ikut berpartisipasi di acara itu. Mana rame-rame juga sama kon-kon SD-nya dulu ya kan. Nah di saat mereka berdua lagi sedih lagi tuh, datang lagi kawan mereka namanya Hanif Wak. Nah Hanif ini sebenarnya juga diajak ke acara reuni itu, cuman dia nolak gara-gara aku udah sering kali berangkat ke Gunung Hijau tuh. Hanif datang ke sana. Nah pas nengok si Feni sama si Rere masih ada di halaman sekolah, nanya lah si Hanif, "Bro, kalian ngapain di sini? Bukannya kalian pergi ikut kemah?" katanya. "Kami ketinggalan, Nip. Kayak abis ini pulang aja kita, ndak. Gak mungkin nih mereka putar balik jemput kita," kata si Feni gitu. "Alah, sayang kali Wak," kata si Hanif. "Sayang kali kalau nggak jadi ikut. Mau aku antarin kalian ke Gunung Hijau? Aku udah sering ke sana. Insya Allah aku masih hafal lah itu jalannya," kata si Hanif nawarin kayak gitu. "Boleh Wak. Kebetulan kami juga pengen kali ke sana," kata si Feni. "Iya aku juga, aku belum pernah lo daki gunung," kata si Rere kayak gitu. "Udah lah ya udah nanti ku antar gitu." Mau diantar sama si Hanif nih Wak. Akhirnya siang itu Hanif pun mengantar Feni dan juga Rere ke Gunung Hijau. Tapi karena nggak ada kendaraan, waktu itu kami pergi ke sana ya jalan kaki. Kebetulan jarak ke Gunung Hijau itu juga nggak begitu jauh. Untuk sampai ke sana mereka tuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah Wak untuk jalan kaki. Cuman supaya lebih cepat sampai, Hanif ini ngajak si Feni sama si Rere untuk melewati jalur alternatif yang biasanya dilewati sama warga. Ini bukan jalur terlarang Wak ya, memang jalur alternatif aja gitu. Cuman biasanya kalau orang-orang mukemah nggak pernah lewat sini, ini jalan-jalan warga gitu. Arahin sama si Hanif lewat situ. Awalnya perjalanan itu berjalan lancar Wak, tanpa ada kendala apapun. Tapi ketika memasuki area gunung, barulah mereka mengalami rentetan kejadian mistis. Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam tadi Wak, mereka akhirnya sampai tuh di kaki Gunung Hijau ini. Sesampainya di sana mereka nggak langsung ketemu sama rombongan sebelumnya Wak, karena bisa jadi rombongan mereka udah jalan naik duluan kan, mereka orang pergi duluan naik truk pula, mereka kan jalan kaki. Dan karena rencana lokasi tempat mereka berkemah itu berada di puncak gunung, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung itu. Nah sebelum mendaki, Hanif mengajak Feni dan juga Rere ini untuk berdoa supaya perjalanan mereka berjalan lancar. Doa dulu gitu. Nah selesai berdoa, mereka langsunglah berangkat menuju ke lokasi kemah menyusul teman-teman yang lain. Tapi Wak, pas baru berjalan beberapa langkah, wajah Rere yang tadinya happy kali, excited kali kan, tiba-tiba berubah ketakutan. Ragu gitu dia Wak. Gak lama dia ngomong, guys kita pulang aja lah yuk, kok perasaan aku gak enak, kata si Rere. Wak, kita udah jauh-jauh loh kesini, udah jalan kaki kita dari SD kesini, masa gak jadi? Udahlah tenang aja, insya Allah gak ada apa-apa kok. Lagi pula kan kita juga ada Hanif kan tahu jalan, bisa nemenin kita, kata Kak Feni kayak gitu. Iya aku tahu, cuman perasaan aku tuh loh kok gak enak ya. Udah, cuma perasaanku aja tuh, toh selama aku jalan bolak-balik gunung ini gak pernah ada apa-apa kok, kata Hanif lagi. Nah setelah diyakinkan sama kedua temannya, Rere pun akhirnya tenang Wak, dan dia pun kembalilah melanjutkan perjalanannya. Nah di sepanjang jalan itu mereka beberapa kali berpapasan memang sama warga-warga yang lagi mencari rumput. Nah Hanif bilang, tuh kan rame kan Wak di sini, udah nggak usah takut kan, kita memang lewat jalur warga. Pun nanti kalau misalnya ada setan nih, kau tinggal teriak aja, pasti dibantuin sama warga, kata diajak bercanda lah sama Hanif kayak gitu kan. Rere pun dajak kok gitu, ketawa jadi udah macam nggak takut lagi lah gitu kan Wak. Nah di saat Rere ini sudah mulai tenang, Kak Feni justru sebaliknya. Entah kenapa pada waktu itu Nadia, aku tuh ngerasa perjalanan aku ini kok macam nurun gunung ya. Seperti menuruni gunung, bukan menaiki gunung Wak. Padahal kan harusnya apa? Mereka kan berjalan naik, mau ke puncak gunung, ini kan harusnya naik. Tapi aku rasa tuh kok jalannya menurun, macam menurun. Dan bersamaan dengan itu, Feni ini juga merasa situasi di sekitar kami itu Nadia
kok mendadak berubah sepi kali. Orang-orang yang tadinya berlalu